alhamdulillah lumayan baik. Baik, sebelum kita mulai proses konseling pada siang hari ini, mungkin terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri dulu. Nama, alamat, umur, dan pekerjaan sehari-hari. Silakan Pak. Nama saya Bayu, sekarang saya tinggal di Bayan, di Grunong, di Lombok Tengah. Terus kerjaan saya hari ini kayak anak-anak gitu Pak. Yang awalnya sih pekerjaan saya itu kayak serabutan itu. Tidak menetap. Iya, tak menetap. Keluarga, anaknya berapa Pak? Anak saya ada 2. Yang pertama itu cowok, yang keduanya cewek. Yang pertama itu umur berapa dan yang cewek umur berapa? Kalau yang cowok sekarang masih kelas 6 SD, kalau yang ceweknya masih TK. Mungkin itu dulu untuk perkenalan kita Pak. Nanti kita lanjut bincang pada proses konseling. Sebelum mulai proses konseling itu, apakah Bapak siap untuk melaksanakan dengan sukarela dengan tidak ada keterpaksaan untuk melakukan proses konseling pada siang hari ini Pak? Insya Allah siap. Ya siap. Baik Pak. Kita langsung saja ke proses konselingnya ya Pak. Siap. Sempat kita berkenalan tadi mengenai nama, alamat serta keluarga Bapak sedikit. Nah, jadi pekerjaan Bapak pada keseharian ini tidak menentu ya Pak? Iya, nggak tentu. Terus untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu siapa yang tanggung gitu Pak? Kalau dulu sih saya sempat pergi ke luar negeri kan, ke Malaysia, jadi tukang apa itu anu kelapa sawit gitu. Oh iya. Ya, tapi sekarang ya nganggur gitu. Itu berapa tahun di Malaysia itu? Kalau nggak salah sekitar 2 tahunan. Lumayan lama. Ya. Kenapa berhenti gitu? Karena saya kalau kerja di luar negeri atau di Malaysia itu kayak merasa saya jauh sama keluarga saya, terutama keluarga inti saya. Iya, iya. Jadinya saya lebih memutuskan kerjaan saya dibandingkan jauh dari keluarga saya. Oh iya. Jadi selama berhenti kerja di luar negeri itu udah berapa lama Bapak nganggur? Baru sekitar 6 bulanan nggak salah. 5 bulan. Iya. Jadi yang 6 bulanan ini terus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga itu siapa gitu yang memberi atau menanggung gitu? Kan Bapak sendiri apa namanya masih nganggur. Iya. Semenjak saya berhenti kerja di Malaysia itu yang mencukupi kebutuhan keluarga itu istri saya, Pak. Kalau boleh tahu istrinya kerja apa? Istri saya kerja sebagai tukang keliling sayur. Oh, keliling jualan sayur. Iya, keliling jualan sayur pakai gerobak itu di sekitar kampung lah. Oh, di kampung aja ya Pak? Iya, sekitar kampung komplek. Itu istrinya berjualan dari pagi sampai siang sampai sore atau gimana Pak? Tergantung, bisa kalau cuacanya kurang mendukung, kadang udah sebelum zuhur itu udah balik gitu. Pendapatan keseharian itu mencukupi Pak? Ya mau dibilang mencukupi juga tidak bisa gitu kan, saya punya 2 orang anak juga yang masih harus dibayarin. Jadinya tidak mencukupi. Iya. Terus untuk mencukupi biaya anak dan kehidupan sehari-hari keluarga Bapak itu gimana? Saya mencukupi keluarga saya itu biasanya saya pinjam di saudara, di teman, kadang juga pernah pinjam di tetangga sebelah lah. Oh, terus untuk uang gantinya itu gimana modelnya? Ya, saya pernah dulu melakukan sebuah perbuatan yang melenceng gitu kan, ya seperti berjudi gitu kan. Oh, jadinya Bapak berjudi gitu? Ya, berjudi. Dulu atau sampai sekarang Pak? Sampai sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan Ya. keluarga maupun bayar utang ya Pak? Ya. Bapak sering main judi. Terus ketika main judi itu apa yang Bapak rasakan? Ketika saya main judi itu, ketika saya menangnya nih, kalau menangnya saya kayak merasa ketagihan gitu, kayak ada zat adiktifnya gitu kan, kayak ketagihan. Tapi ketika saya kalah di situ saya merasa kayak depresi gitu, merasa langsung down.
sampai pikiran saya tuh kayak udah kemana-mana lah, nggak jelas. Jadinya selama 6 bulan ini Bapak emang benar-benar tidak punya kerjaan gitu. Ya sama sekali. Kesehariannya Bapak terus ngapain Pak? Kalau keseharian saya ya duduk di depan rumah, nonton TV, baca buku, itu aja sih kegiatan saya. Jadinya Bapak cuman ya bisa dibilang nganggur ya tiap Iya. harinya Pak. Terus diisi dengan main judi. Ya, Selain main judi, hal-hal yang negatif apa yang Bapak lakukan itu? ketika saya misalnya kalau lagi depresi saat main judi itu biasanya saya mabuk-mabukan, minum-minuman keras gitu. Pokoknya apa yang membuat saya tenang itu udah saya lakukan gitu. Yang membuat Bapak ini merasa sedih, gelisah dan tidak tenang itu apa Pak? Itu keluarga saya beserta utang-utang yang saya udah pinjam di saudara, di teman, di tetangga. Jadinya dicari lewat judi ya? Iya, itu lewat judi. Iya ya. Terus ketika mabok main judi, selesai main judi mabok itu apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak tenang atau kembali gelisah, depresi dan lain sebagainya? Sebenarnya kayak sama aja sih mau menang atau tidaknya itu. Soalnya saya sering merasa kayak apakah uang yang saya dapat ini haram atau tidak gitu kan, kembali lagi. Tapi apa boleh buat gitu Ya. Pak, ini jalan yang terbaik gitu. Bentar. Mohon maaf Pak, terus ketika Side berjudi, mabok-mabokan, apakah ibadah Bapak terganggu juga? Kalau mau dikatakan terganggu mungkin terganggu sih. Sampai pernah mungkin sekitar 6 bulanan mungkin saya mendekatkan diri sama yang hak puasa gitu. Setelah berjudi dan Ya. mabok-mabokan berarti ibadah serta ngaji dan lain sebagainya itu sudah tidak lagi ya Pak? Ya, sudah nggak ada. Ya, mencari ketenangan di hal-hal yang itu tadi ya. Ya, Tapi sebelum 6 bulan dibilang tadi sama Bapak sering dulu, apakah sering melakukan ibadah, ngaji sesuai dengan perintah agama? sering sih. Malahan mungkin kayak lebih ditekankan lagi saya agamanya gitu kan. Tapi saya merasa kayak nggak dapat apa-apa gitu kan. Nggak ada rasa kayak senang kayak gitu. Makanya saya cari kesenangan lewat judi, mabuk-mabukan gitu. Untuk menghilangkan rasa yang ada di pikiran Bapak. Ya, Terus ada nggak niatan Bapak lah untuk pergi ke luar negeri lagi untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan perekonomian keluarga? kalau menurut kata hati saya sih nggak ada. Soalnya saya masih belum bisa ninggalin keluarga saya. Sejauh ini Bapak nyaman atau tidak dengan hal yang Bapak lakukan? Mabok-mabokan, terus judi tiap hari, meninggalkan sholat, perintah-perintah dari agama. Apakah Bapak merasa nyaman atau ingin untuk tidak lagi gitu? Sebenarnya saya sih ingin nggak melakukan perbuatan-perbuatan kayak gitu lagi kan. Tapi seperti kata Bapak tadi, apa boleh buat gitu kan. Kalau saya tidak begitu, keluarga saya nggak bisa makan gitu kan. Terus anak-anak saya nggak bisa lanjutin sekolahnya. Jadi saya terpaksa meneruskan pekerjaan saya sekarang yaitu main judi. Jadi gini Pak, saya juga tahu apa yang Bapak rasakan. Untuk itu pekerjaan yang Bapak lakukan ini hanya keterangan sementara gitu. Iya. Setelah itu pasti akan kembali lagi kepikiran kemana-mana, gelisah dan lain sebagainya. Nah, solusi dari saya Pak, mungkin bisa Bapak untuk melakukan hal-hal yang lebih condong ke kebaikan Pak. Coba Bapak biasakan diri lagi untuk melakukan ibadah apa yang diperintahkan oleh agama. Kan di sana juga dibilang apa yang kita yakinkan di agama Islam itu banyak sekali. Ketika kita sudah sholat, ketika sudah mengaji, itu hati kita merasa tenang. Iya. Nah,
tak coba Bapak biasakan diri dulu. Mungkin Bapak tidak merasakan ketenangan karena belum senang melakukan gitu. Tapi ketika kita sudah senang melakukan, mungkin secara tidak langsung lambat laun itu akan membuat jiwa kita tenang gitu. Kan kita tidak tahu itu kapan Allah akan memberikan suatu ketenangan untuk umatnya. Jadinya tidak bisa kita langsung tenang gitu Pak. Ada proses, senangilah dulu gitu. Nah, mungkin Bapak bisa memperkuatkan diri, memperkuatkan nekat untuk kembali ke jalan yang benar dengan melakukan perintah-perintah agama gitu Pak. Karena tidak ada yang langsung bisa di dunia ini, semua butuh proses gitu. Kita bisa seperti sekarang ini juga dari proses kita masih di dalam kandungan, tidak bisa langsung jalan, kita harus melewati fase-fase gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa melakukan apa yang saya kasih saran ke Bapak. Kembali lagi ke Bapak apakah ingin melakukan atau tidak itu Pak. Untuk solusi dari pekerjaan Bapak, saya mau nanya dulu Pak, apakah tidak pernah kepikiran Bapak untuk membuka toko sayur? Kan istri Bapak berjualan sayur gitu. Apakah Bapak pernah kepikiran untuk membuka toko sayur? Kalau hal-halnya seperti itu saya tidak pernah kepikiran sama sekali Pak. Jadi lebih baik gini Pak. Kan kalau kita kalau Bapak main judi itu berani buat minjam ke tetangga, minjam ke teman-teman Bapak. Nah, kenapa tidak Bapak meminjam untuk membuka warung sayur gitu, toko sayur? Itu kan lebih baik gitu Pak, ada hasilnya. Nah, itu sih saran dari saya. Bapak minjam uang ke teman-teman, ke saudara Bapak untuk membuka suatu usaha gitu, biar bisa menghidupi perekonomian keluarga dan tidak lagi merantau gitu Pak. Kira-kira begitu Pak. Gimana? Mungkin saya kembalikan ke Bapak, apakah menerima atau tidak solusi dan saran dari saya. Kalau itu sih saya kayak harus menikah sama keluarga saya dulu sih Pak. Saya nggak bisa ambil keputusan sepihak gitu kan. Oh iya. Tapi saya mau nanya Pak, dari proses kita dari tadi konseling, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan sih sekarang ada kayak pikiran saya lebih terbuka sih Pak, kayak ada wawasan baru gitu, pengalaman. Jadi itu sih kembali ke Bapak, apakah mau menerimanya dengan lapang dada atau mau tidak diambil juga terserah Bapak. Tapi itu saran dan solusi dari saya. Selamat, semoga Bapak bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Bisa agar masalah ini tidak berulang-ulang terjadi Pak. Biar kita bisa hidup damai gitu bersama keluarga, anak, itu sih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mungkin besok ada waktu dan lain hal, kalau Bapak masih membutuhkan sesi selanjutnya bisa lah hubungi saya Pak. Siap, nanti saya hubungi kalau ada lagi problematika di keluarga saya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke.